User Apple seperti iPhone dan iPad sebaiknya segera lakukan software update. Apple merilis pembaruan keamanan atau security update pada iOS maupun iPad OS ke versi 16.6.1, sementara di macOS Ventura di 13.5.2 dan watchOS di 9.6.2 pada Kamis 7 September 2023 lalu. Jadi fungsi dari update ini sendiri adalah untuk menambal celah keamanan berbahaya. Bisa kita lihat di sini ya, untuk iOS-nya yang terbaru adalah 16.6.1, ukuran filenya 157,9 MB. Di sini tertulis pembaruan ini menyediakan perbaikan keamanan penting dan dianjurkan untuk semua pengguna. Jadi gimana pentingnya nanti akan kita bahas. Oke, jadi untuk informasi update-nya bisa kita kunjungi support.apple.com di sini. Ya, di sini bisa kita lihat ya, menurut website Apple Support ini pembaruan keamanan ini tersedia untuk iPhone, yaitu iPhone 8 dan versi yang lebih baru. Untuk iPad Pro semua model bisa. Untuk iPad Air generasi ketiga dan versi yang lebih baru, iPad generasi 5 dan versi yang lebih baru, dan untuk iPad mini generasi kelima dan versi yang lebih baru. Sementara untuk Mac sendiri, yaitu yang support dengan macOS Ventura tentunya. Sementara di watchOS di Apple Watch seri 4 dan versi yang lebih baru. Oke, jadi ini yang penting. Update ini hadir untuk memperbaiki celah zero click pada sistem operasi iOS 16.6 dan iPad OS versi 16.6. Jadi versi yang sebelumnya. Celah ini dilaporkan bisa menjadi pintu masuk sebuah malware berbahaya berjenis spyware Pegasus. Celah zero click ini yang dikenal sebagai BlastPass pertama kali ditemukan dan dilaporkan oleh Citizen Lab, sebuah laboratorium pengawasan keamanan cyber dari Universitas Toronto. Jadi BlastPass ini memungkinkan si penyerang untuk menyusupi iPhone kita yang menjalankan iOS 16.6 tanpa interaksi apapun dari korban. Jadi Citizen Lab ini mengatakan bahwa spyware tersebut ini kemungkinan dapat merekam pesan dan panggilan telepon, mengakses kata sandi kita atau kata sandi korban, serta melacak lokasi ponsel kita secara diam-diam, bahkan bisa mengakses kamera dan juga mikrofon. Jadi spyware Pegasus ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan teknologi asal Israel yaitu NSO Group. Jadi dalam beberapa tahun terakhir memang Citizen Lab ini melaporkan bahwa spyware ini telah digunakan pemerintah untuk menargetkan para jurnalis, aktivis, dan juga lawan politik. Jadi pada Desember 2020 yang lalu, memang Citizen Lab ini sempat menemukan bahwa iPhone milik puluhan jurnalis telah disadap spyware Pegasus. Nah, untuk menutup pintu masuk dari spyware Pegasus ini, user iPhone ini maupun iPad ya tentunya diimbau untuk segera melakukan update ke versi yang terbaru, yaitu versi 16.6.1. Caranya yaitu kita bisa masuk ke dalam pengaturan, lalu kita bisa masuk ke dalam umum, lalu pembaruan perangkat lunak. Di sini akan muncul nanti untuk software update yang versi yang terbaru di sini. Oke. Jadi di dalam postingan di blog resminya, Citizen Lab ini juga mendesak para pengguna untuk mengaktifkan mode lockdown di iPhone maupun iPad. Jadi kalau di sini ada yang namanya lockdown mode atau mode kunci tara. Kalian bisa akses melalui pengaturan, lalu pilih privacy dan juga keamanan. Di sini nanti yang paling bawah sendiri ada mode kunci tara. Oke, kunci tara ya di sini ya. Oke. Nah, di sini ketika mode lockdown ini diaktifkan, maka fitur perangkat, aplikasi, dan situs web nanti akan diperketat guna untuk mengurangi potensi serangan cyber dan memperkuat keamanan perangkat. Misalkan kalau kita ingin menyalakan mode kunci tara ini, lockdown mode ini. Nah, di sini detailnya seperti ini. Jadi untuk pesan, sebagian besar lampiran pesan diblokir dan sebagian fitur tidak tersedia. Untuk FaceTime, jadi panggilan FaceTime masuk dari orang yang belum pernah Anda telepon, belum pernah kita telepon ya, sebelumnya akan diblokir. Sementara untuk teknologi web dan fitur penulisan diblokir, album bersama akan dihapus dari aplikasi foto dan undangan, dan seterusnya seperti ini. Jadi ini merupakan sebuah keamanan ekstra. Tapi kalau misalkan kita aktifkan untuk lockdown modenya, tentunya akan membatasi kita untuk menggunakan iPhone ini secara maksimal ya. Kalau misalkan kita tidak ingin mengaktifkan mode lockdown, ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah selalu perbarui atau update software Apple device kalian. Yang kedua, unduh aplikasi dari sumber yang terpercaya saja. Yang ketiga, buat kata sandi atau password yang kuat dan aktifkan autentikasi 2 faktor. Yang keempat, hati-hati terhadap link atau tautan yang kalian klik atau file apa saja yang kalian buka.
Dan yang terakhir adalah curiga terhadap email atau pesan apapun yang meminta informasi pribadi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Stay safe dan langsung kita update untuk iOS 16.6.1 yang terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.